Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar senangnya belajar hadis, memahami dan mempraktikkan sholat berjamaah. Di mana kita tahu mempelajari hadis tentang sholat berjamaah bukan hanya tentang membaca teks, tapi tentang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kebersamaan dengan saudara seiman kita. Solih-solihah, tentunya keutamaan sholat berjamaah itu ada beberapa hal, ada banyak. Salah satunya, contohnya adalah yang pertama, pahala berlipat ganda. Sebagaimana sabda Rasulullah, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Maksudnya pahalanya ketika kita berjamaah itu 20 derajat di sisi Allah. Keutamaan yang kedua, solih-solihah, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, yaitu dapat meningkatkan keimanan kita. Sholat berjamaah mengingatkan kita akan persaudaraan dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan ibadah. Karena kita tahu, ketika kita sholat berjamaah tentunya dilaksanakan lebih dari satu orang. Solih-solihah untuk yang ketiga yaitu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sholat berjamaah menjadi wadah untuk menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Solih-solihah, keutamaan sholat berjamaah yang keempat adalah menumbuhkan rasa teduh dan damai. Ketika kita sholat berjamaah, itu dapat menghadirkan ketenangan batin dan keharmonisan jiwa. Karena apa? Karena kita semakin dekat dengan Allah, kita mengingat Allah, dan kita melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya, yaitu hadis tentang sholat berjamaah. Itu yang pertama diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, yang dimana artinya yaitu sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat dibanding sholat sendirian. Kemudian riwayat yang kedua yaitu dari At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, jika seseorang sholat sendirian, maka dia mendapat pahala sesuai dengan sholatnya. Namun, jika dia sholat berjamaah bersama orang lain, maka dia mendapat pahala sesuai dengan sholatnya, dikalikan dengan jumlah orang yang ikut sholat berjamaah. Tentunya, hadis-hadis ini sangat bermanfaat menjadi motivasi kita untuk selalu berusaha istiqomah menjalankan sholat berjamaah. Solih-solihah selanjutnya adalah langkah-langkah mengerjakan sholat berjamaah. Tentunya kita sudah tahu ya, mencari masjid atau sholat atau di rumah. Itu yang selanjutnya berwudu, memasuki masjid, mencari tempat, kemudian mengikuti imam. Tentunya ketika sholat berjamaah itu adalah dilaksanakan lebih dari satu orang. Itu bisa di rumah, berjamaah dengan keluarga, atau di musola, atau di masjid, atau dimanapun kita berada selama waktu dan tempat memungkinkan. Solih-solihah, manfaat mempelajari hadis tentang sholat berjamaah yaitu memperdalam pemahaman, ya, dimana kita tahu hadis menjadi sumber pengetahuan yang sahih untuk memahami makna dan hukum sholat berjamaah. Selanjutnya manfaatnya adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Tentang sholat berjamaah dapat meningkatkan keimanan dan motivasi untuk menjalankan ibadah. Terus selanjutnya manfaatnya adalah memperkuat amalan kita, di mana kita tahu kita dapat mempraktikkan sholat berjamaah dengan benar dan mendapatkan pahala yang lebih besar. Soleh-solehah, selanjutnya rukun sholat berjamaah yaitu ada niat, ada takbiratul ihram, berdiri tegak, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya hikmah di balik sholat berjamaah yaitu
kesadaran kolektif. Salat berjamaah mengingatkan kita akan tanggung jawab bersama sebagai umat Islam, karena salat berjamaah dilaksanakan lebih dari satu orang dan tentunya kewajiban setiap muslim. Yang kedua, menjalin kekuatan dan persatuan, karena ketika sholat berjamaah itu kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita, sehingga dapat memunculkan rasa ukhuwah Islamiyah di antara kita. Selanjutnya, solih-solihah, hikmah di balik sholat berjamaah adalah ketenangan dan kedamaian. Sholat berjamaah menciptakan suasana tenang dan damai serta menenangkan jiwa. Karena apa? Karena kita selalu ingat pada Allah. Selanjutnya, soleh-solehah, itu hikmahnya adalah kebahagiaan bersama, di mana sholat berjamaah menghadirkan kita rasa syukur dan kebahagiaan bersama dalam beribadah. Muncul dalam hati kita rasa syukur karena masih diberi kesempatan bertemu dengan saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Soleh-solehah, untuk yang terakhir yaitu marilah kita sama-sama bersemangat dalam beribadah. Karena apa? Karena tugas kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku Allah. Begitu solih-solihah, semoga kita selalu istiqomah dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin hanya ini. Selanjutnya kita sambung pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.